Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyakkan bersyukur kita kehadirat Allah bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan diserah beliau kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kita perhatikan pada saat ini orang-orang Islam sangat lalai terhadap amal-amal soleh dan lebih cenderung ke arah dosa-dosa, serta sedikit sekali perhatian mereka terhadap sifat wara dan tawakkul dan takwa. Bahkan orang yang dianggap agamis beragama pun tertimpa dosa-dosa. Setiap orang menjalankan agama hanya ala kadarnya saja, serta merasa cukup dengan kadar agama yang telah diamalkannya, sehingga tidak peduli lagi dengan pengamalan perintah-perintah agama yang lainnya, yaitu perintah agar menyelamatkan diri dari perkara-perkara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat. Banyak sekali orang yang mengaku dirinya muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada agama Allah, namun dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh bergelimang dosa, juga telah terlampau banyak melakukan segala bentuk kefasikan dan kejahatan dalam agama, sehingga tidak pernah sama sekali terpikirkan olehnya untuk meninggalkan dosa-dosa ataupun tertuju perhatiannya terhadap taubat dan istighfar atas dosa-dosanya itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mempunyai paham seperti itu, aku sudah terlalu banyak berbuat dosa, apakah masih ada taubat bagiku? Bahwa sesungguhnya semua manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, karena manusia memang tepatnya salah dan lupa. Nabi pun SAW bersabda, seluruh manusia adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang banyak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun atas dosa-dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Bahkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari dosa-dosa hambanya. Allah berjanji akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya sebanyak apapun dosa-dosa itu, kecuali dosa syirik. Dan Allah selalu membuka luas pintu taubat dan pengampunannya setiap saat sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena itu, hendaknya kita tidak putus asa dari rahmat dan ampunannya. Hadirin rahimakumullah, maka siapapun yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat serta memenuhi persyaratannya, niscaya Allah akan menerima taubatnya selama ruh belum sampai di tenggorokannya, yaitu merasa menyesal atas dosa-dosanya serta berjanji tidak akan memulainya lagi. Kemudian memperbaiki setelah bertobat, yakni dengan mengganti hak-hak Allah yang pernah disia-siakannya, jika dosa itu berhubungan dengan hak Allah. Hadirin Allah, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 25-26 yang artinya, Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni seluruh dosa-dosa dan mengetahui apa-apa yang kalian perbuat, dan menerima ibadah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, dan orang-orang yang kufur bagi mereka siksa sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, hamba-hambaku yang telah melampaui batas
atas diri mereka dalam perbuatan dosa, janganlah kalian berputus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, di mana mereka diperintahkan supaya tidak putus harapan dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa mereka, tidak berarti apa-apa dibandingkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini telah disebutkan juga dalam surat Yusuf, janganlah kalian putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak putus harapan dari rahmat Allah melainkan hanya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Penyayang dari seluruh para penyayang. Dia akan mengampuni setiap manusia selain orang yang musyrik dan kafir. Sebanyak apapun dosa yang ada dalam diri seseorang, hendaknya ia tidak berputus harap pada Allah dan terus-menerus bertaubat kepadanya. Walaupun berkali-kali taubatnya gagal, dia tetap harus terus menerima taubat itu. InsyaAllah pada satu hari nanti dia akan memperoleh taubat yang benar. Maghfirah, pengampunan dan kafarah, penghapusan atas dosa-dosa kecil bisa diperoleh dengan amal-amal soleh. Tetapi pengampunan yang mengakibatkan atas dosa-dosa besar disyaratkan harus bertaubat. Apabila orang yang bertaubat berbuat dosa besar itu mati sebelum bertaubat, ia pun akan diampuni dengan syarat ia memiliki iman. Tapi keampunan baginya bukan berarti tanpa diazab terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya berkuasa untuk mengampuni orang yang berbuat dosa besar tanpa siksa, tetapi Dia juga berkuasa menyiksa orang seperti itu. Hadirin Allah, Ramadan telah kita lalui setengahnya. Mudah-mudahan pengampunan Allah terhadap diri kita, maka banyaklah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Saya tutup dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. Wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah berjanji kepada orang yang iman dan beramal soleh, pengampunan yang besar dan surgalah tempatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.